Halo warga Nobar, cemana kabarnya Pak Cik Mak Cik hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film terbaru dari negara asalnya Upin Ipin. Gak terlalu baru sih, tapi sepertinya belum ada yang membahasnya. Menceritakan tentang pergangsteran yang ada di sebuah sekolah asrama bernama Kudrat. Jujur, unik namanya. Nah, di sini seorang murid cupu dan tertindas bernama Kahar mencoba untuk mencari jati dirinya yang sebenarnya. Bagaimana perjalanannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Kahar Kapla High Council. Di awal film kita diperkenalkan dengan sebuah gangster besar yang ada di sekolah asrama bernama College Ungku Deramat alias Kudrat. Gangster itu bernama High Council di mana ketuanya ditentukan bukan melalui pemilu tapi melalui pertarungan gelut. Di sekolah ini ada 4 asrama yaitu Tuah, Kasturi, Lekir, dan Lekiu. Setiap tahunnya kandidat dari masing-masing asrama bertarung untuk menduduki posisi Kapla alias ketua gangster High Council. Kemudian cerita diawali dengan pertarungan sengit antar calon Kapla High Council dari asrama Kasturi. Pertarungan ini disebut manifesto dan diwasiti oleh ketua High Council yang bernama Megat. Dalam manifesto ada peraturan dilarang menyerang wajah. Namun salah satu kandidat menghajar wajah lawannya yang otomatis langsung ditegur oleh Megat. Setelah sempat terjeda, pertarungan pun berlanjut dengan si Jamet bernama Jojo yang menguasai situasi. Di tengah itu, seorang pria bernama Beja muncul bersama antek-anteknya. Dia adalah ketua pengawas atau OSIS kalau di Indonesia, sekaligus kakak dari seorang siswa culun bernama Kahar. Wah, namanya kayak nama filmnya. Dan kandidat yang sedang bertarung nak melawan si Jamet ialah Hakim, sahabatnya Kahar sejak kecil. Di sini, Kahar tampak sangat khawatir ketika Hakim dilibas habis oleh si Jamet. Namun, Kahar tidak bisa berbuat apa-apa sebab dia hanyalah seorang murid cupu yang dipandang rendah oleh murid lain. Pendapatnya pasti tidak akan didengar, kayak rakyat kecil yang suaranya nggak digubris sama pejabat korup. Singkat cerita, si Jamet pun akhirnya memenangkan pertarungan. Sudah! Salon hakiki rumah Kasturi, Jojo Johale! Setelah pergelutan selesai, terlihat Beja menasehati sang adik agar tidak terlalu menjadikan nama besar sang ayah sebagai beban, di mana ayah mereka merupakan alumni terbaik di Kudrat bernama Dato Abu Yamin. Kedua kakak Kahar juga terkenal di Kudrat sebagai murid berprestasi dalam bidang akademik. Dengan begitu, Kahar pun memikul beban berat sebab dia hidup di dalam bayang-bayang nama besar ayah dan kakaknya. Banyak orang yang berekspektasi tinggi terhadapnya. Padahal Kahar sendiri ragu kalau dia bisa sepintar kakaknya serta ragu bisa mengikuti jalan yang telah dibuat oleh sang ayah. Tapi lagu mana kalau Becik tak orang nak bawa kena ingat Becik, kita ni anak ayah. Becik tergantung tapi tak urut. Nak tak say semangat ayah tu kuat dah ngalir dalam diri kita. Di kamar asrama, Kahar berniat memberikan minyak tawon kepada Hakim untuk mengobati luka-lukanya. Saat mengambil minyak, terlihat Kahar menyimpan celana boxing di lemarinya. Dari sini kita dibuat bertanya-tanya apakah itu jati diri Kahar yang sebenarnya atau hanya sebuah cita-cita. Setelah mengobati lukanya, Hakim pun mengungkapkan alasannya mendaftar jadi calon Kapla High Council, yang pada intinya dia ingin menaikkan derajat diri sebab terlahir sebagai orang kismin membuat sering ditindas dan dianggap remeh. Berbeda dengan Kahar yang mewarisi jiwa petinggi Kudrat. Bahkan Kahar punya panggilan Binya alias Bin Yamin, anaknya Yamin. Tapi di sini Kahar menunjukkan ketidaksukaannya dengan panggilan itu. Kau sendiri pun panggil aku nama itu. Kau nak aku panggil kau apa?
Kemudian kita dibawa ke masa lalu saat Kahar baru masuk Kudrat. Dia yang sedari awal paling cupu dibanding kakak-kakaknya pun mengawali harinya sebagai murid baru dengan rasa takut. Kahar terlihat sangat gugup, ditambah Pak Yamin memberi tuntutan besar yang mana Kahar tidak boleh gagal sama sekali. Dari sini kita tahu kalau Kahar dididik dengan sangat keras oleh ayahnya. Bagi Pak Yamin yang paling utama adalah anak-anaknya harus berprestasi dalam bidang akademik. Dan sebagai kakak yang baik, Beja pun berjanji akan selalu mendampingi dan menjaga Kahar. Kembali ke masa kini, terlihat Kahar sedang meratapi nasib sampai tiba-tiba ayahnya datang dan langsung menamparnya di depan murid-murid serta guru. Bukan itu saja, Kahar juga mendapat teguran keras karena nilainya jeblok. Merasa terhina sebab dimarahi dan dipermalukan di depan banyak orang, Kahar pun tak segan membentak sosok yang selama ini paling dia hormati itu. Di sini, Kahar mengeluarkan semua unek-uneknya, terutama tentang dia yang hidup dengan berbagai tuntutan yang membuat Kahar mulai kehilangan jati dirinya. Hen, melawan sekalinya Sidin lawan Kuitan seorang. Tak Haji minta pun nama ayah. Kita tak Haji minta pun nama ayah. Usai perdebatan itu, Kahar pun kembali ke kamar asramanya dengan masih membawa amarah menggebu-gebu. Namun, dia malah melihat Hakim disiksa oleh si Jamet. Sontak Kahar yang masih emosi pun langsung naik pitam. Apa ni? Tak ada nak bertumbuk sesuka hati. Yang ada settle, manifesto. Lantas Kahar menantang si Jamet untuk duel, dan yang menang akan menjadi kandidat kaplak dari asrama Kasturi. Tanpa banyak basa-basi, besoknya Kahar dan si Jamet pun baiwan dengan ditonton oleh semua murid. Dalam pertarungan ini, Kahar sempat kalah sebab kemampuan gelutnya belum setara dengan si Jamet. Perlu diingat, sejak awal Kahar adalah murid yang punya nyali ciut, tapi si Jamet malah mempermainkan mental Kahar dengan membawa-bawa panggilan Binyak. Selain itu, dia juga berkata kalau Kahar bisanya cuma bikin malu nama ayahnya. Intinya si Jamet bilang Kahar ini udah cupu, bodoh pula. Mendengar semua murid menertawakan dengan nada menghina, jiwa brutal Kahar seketika terpancing dan pertarungan epik pun tak terhindarkan. Sayangnya, pergelutan sempat dihentikan oleh Beja yang tak terima adiknya malah sibuk bertarung, bukannya belajar yang rajin. Akan tetapi, rupanya si Jamet belum puas menghina Kahar. Kali ini dia bilang Kahar bisanya cuma bersembunyi di balik kakaknya yang merupakan ketua pengawas alias ketua OSIS. Saat itulah Kahar semakin membrutal. Meskipun sempat terjeda lagi karena Beja kena tinju, semua murid yang menonton dibuat terkejut ketika pergelutan sengit itu berhasil dimenangkan oleh Kahar. Salon hakiki rumah kasturi. Setelah gelut Kahar menemui kakaknya di kamar, dia bermaksud meminta maaf setelah tanpa sengaja meninju sang kakak. Tapi ternyata Beja pundung karena merasa dipermalukan oleh Kahar di pergelutan tadi. Di sini lagi-lagi Kahar diingatkan tentang status ayahnya yang sontak membuat Kahar ngamuk-ngamuk. Merasa muak, Kahar pun menyatakan tidak mau mengikuti jejak ayah maupun kakaknya. Murid yang selama ini dianggap bukan siapa-siapa jika tanpa ayahnya, kini bertekad untuk mencari jati dirinya. Ya, payuh. Membuki kepala. Aku netu. Tepak aku sendiri. Di perjalanan kembali ke kamarnya, Kahar dihadang oleh Megat. Terungkap kalau ternyata Megat dan Beja dulu pernah bersahabat baik. Namun, persahabatan mereka rusak ketika keduanya harus bertarung dalam pilihan raya. Saat itu, mereka membuat perjanjian kalau Megat menang dan menjadi kaplak, maka Beja menjadi ketua pengawas.
Namun, Beja memiliki ambisi pribadi yang membuatnya tega mengkhianati sahabatnya sendiri. Setelah menjadi ketua pengawas, Beja mengumumkan kudeta alias perebutan kekuasaan atas High Council. Bahasa sederhananya, gangster sekolah dipaksa tunduk di bawah kepemimpinan ketua OSIS. Mereka lalu lanjut ngobrol soal Kahar jadi kandidat dari Kasturi, dan disinilah Kahar dihasut sampai dia mempunyai rencana besar, yaitu mengambil alih kekuasaan Kudrat dari tangan sang ketua pengawas. Kau panggil aku apa tadi? Kahar lah. Dari situlah tekad Kahar semakin tumbuh. Dia akan merubah nasib dari yang sebelumnya murid tertindas menjadi sosok penguasa sekolah. Dan untuk mewujudkannya, Kahar pun mulai berlatih keras agar bisa memenangkan pilihan raya. Singkat cerita, pertarungan calon kapla dari asrama Kasturi pun tiba. Di sini, Kahar akan bertarung melawan Megat. Namun, belum sempat baiwan, Megat tiba-tiba memukul matras sebagai pernyataan bahwa dia menyerah. Otomatis, Kahar pun menang tanpa perlu susah-susah gelut. Sejak saat itu, Kahar tambah dekat dengan Megat. Bahkan, Megat juga melatih Kahar untuk mempersiapkannya menjadi penerusnya di High Council. Tapi di sisi lain, Beja tak menyukai kedekatan adik dan mantan sahabatnya itu. Sebab Kahar sekarang terlihat seperti preman sekolah. Tapi Beja belum tahu kalau adiknya mencalonkan diri menjadi kapla High Council. Selain itu, Hakim sebagai sahabat Kahar juga khawatir. Dia merasa Kahar terlalu nurut sama Megat dan tidak menjadi dirinya sendiri. Kahar lantas menegaskan bahwa dia yang paling tahu jalan mana yang harus dia tempuh. Beberapa hari kemudian adalah waktunya untuk manifesto asrama Kasturi melawan Lekir. Di pertandingan kali ini, walaupun sempat tumbang di awal, Kahar yang dikuasai tekad untuk menang pun bangkit dan menghajar lawannya secara membabi buta. Kebrutalan Kahar baru berhenti ketika Hakim menahannya. Saat melihat Hakim, sorot mata Kahar yang kaya orang kesurupan tiba-tiba berubah normal. Ini menandakan bahwa sekuat apapun seseorang butuh orang terpercaya untuk mengontrol emosinya. Kahar pun dinyatakan sebagai pemenang di asrama Kasturi. Dengan begitu, Kahar membuktikan bahwa sekarang dia telah menjadi petarung yang tak terkalahkan. Dan setelah manifesto itu, Kahar pun mulai disegani oleh murid-murid lain di Kudrat. Namun, momen Kahar yang sedang di atas angin itu harus dirusak dengan kedatangan ayahnya ke sekolah. Dia dimarahi habis-habisan karena bukannya jadi siswa berprestasi kayak kakaknya, malah jadi gangster sekolah. Bahkan, dengan semena-mena sang ayah menganggap Kahar tidak layak jadi pemimpin High Council. Tak terima harga dirinya diinjak-injak oleh ayahnya sendiri, Kahar yang dikuasai amarah pun tak segan mengancam sang ayah. Mati aku! Jangan jumpa. Dan ternyata Pak Yamin mendapatkan informasi tentang Kahar menjadi calon kapla itu dari Hakim. Sontak Kahar langsung ke kamar asramanya untuk memberi Hakim pelajaran. Namun Hakim bilang kalau dia hanya ngadu ke Beja yang menurut Kahar tidak ada bedanya. Saking marahnya Kahar, dia sampai memutuskan gak mau temenan lagi sama Hakim. Di sini Kahar marah besar karena harusnya keputusannya untuk bergabung ke gangster sebisa mungkin dirahasiakan dari ayahnya. Karena sesuai dugaan, ayahnya pasti akan menentang keras keputusan itu.
Sementara di sisi lain, Beja dan antek-anteknya mendatangi kamarnya Megat. Beja tak terima Megat menyeret adiknya ke dalam permasalahan mereka berdua, di mana Megat mengadu domba Beja dan Kahar hanya karena Megat punya dendam pribadi dengan Beja. Namun, Megat membela diri. Dia melakukan ini semata-mata karena kasihan dengan Kahar yang menjadi korban dari ambisi Pak Yamin dan Beja sendiri. Mendengar itu, Beja pun menantang Megat untuk baiwan. Dan di pertandingan itulah akan diketahui siapa yang paling layak menjadi penguasa kudrat. Lalu saat Beja hendak pergi, tiba-tiba Megat mengucapkan kata-kata pedas menyangkut Dato' Abu Yamin. Hal itu membuat kesabaran Beja habis dan dia pun hendak menghajar Megat. Tapi tiba-tiba kampretnya, Megat yang sudah dibantu oleh Kahar malah melarikan diri. Alhasil Kahar harus menghadapi antek-anteknya Beja sendirian. Melihat adiknya sudah habis babak belur, Beja lantas memerintahkan anak buahnya untuk berhenti. Namun, bukannya mengamankan sang adik, Beja justru menambah penderitaan Kahar. Itulah nada. Tak disangka-sangka, hakim datang dan langsung menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi Kahar dari injakan Beja. Melihat itu, Beja CS pun segera melarikan diri. Hakim sempat membuat Kahar luar biasa panik karena dikira sudah tewas. Tapi untungnya hanya pingsan. Setelah itu mereka berdua pun berbaikan. Setelah sesi refleksi diri, Kahar berkata kalau dia sudah mantap akan menempuh jalan yang mana. Tak lama Megat datang setelah tadi kabur entah kemana. Bukannya berterima kasih, dia malah menyalahkan Kahar. Karena Kahar tadi tiba-tiba ikut campur, sekarang permasalahannya jadi bertambah besar. Kut balik plan aku. Ambil balik kudrat daripada pengawas. Sementara di tempat lain, Beja merasa bersalah sebab telah melukai adiknya sendiri. Dia merasa gagal menjaga dan melindungi adiknya sehingga kini terjerumus ke dalam pergangsteran. Dan begitu kembali ke kamar, dia dikejutkan dengan kedatangan ayahnya. Di sini Pak Yamin berkeluh kesah. Beliau tak menyangka putra bungsu yang selama ini selalu nurut dan jadi anak baik telah berubah menjadi berandalan. Lalu beliau berkata bahwa beliau mempercayakan Kahar sepenuhnya kepada Beja, anak yang paling dia bangga-banggakan. Hal itu termasuk memberi Kahar pelajaran melalui serangan fisik. Kalau dia tak boleh jaga dia, ajar dia. Ayo restu. Beberapa hari kemudian, manifesto antar dua penguasa kudrat pun berlangsung. Namun sebelum itu, tangan kanan Beja ditandingkan dengan tangan kanan Megat terlebih dahulu, yaitu Kahar. Di pertarungan menegangkan ini, ternyata Kahar dapat dengan mudah menggulingkan anak buah Beja. Tidak butuh waktu lama bagi Kahar untuk membuat lawannya menepuk matras sebagai tanda menyerah. Maka sekarang giliran Beja melawan Megat. Akan tetapi secara mendadak Megat mengungkapkan kalau dia mengundurkan diri. Sebagai gantinya, dia akan digantikan oleh seseorang yang tak lain adalah Kahar. Alhasil, pertandingan kali ini berganti menjadi perang saudara. Tanpa banyak cincong, pertarungan pun dimulai. Di sini, Kahar sempat ditumbangkan oleh kakaknya dan dengan emosi yang membara, Beja menghabisi adiknya sendiri.
Bukan hanya menghajar fisik, Beja juga menghajar mentalnya Kahar dengan mengatakan bahwa tidak ada yang peduli dengan adiknya itu, termasuk ayah mereka sendiri. Namun, sekali lagi jika dipancing dengan kata-kata menusuk, apalagi menyangkut ayahnya, jiwa brutal dalam diri Kahar seketika bangkit. Kali ini berkali lipat lebih besar sampai dia bisa membalik posisi. Aku nak jadi kapal. Aku bukan ayah. Kalau tidak segera dihentikan, bisa-bisa Beja tewas di tangan adiknya sendiri. Oleh karena itu, hakim berteriak lantang untuk menyadarkan Kahar. Dan seperti sebelumnya, Kahar pun seketika berhenti. Namun, Megat masih belum puas. Dia ingin Kahar menghabisi Beja secara lebih brutal lagi. Pada intinya, tujuan utama Megat adalah balas dendam dengan cara mempermalukan Beja. Seperti bagaimana Beja mempermalukannya dulu. Awalnya, Kahar tak mengindahkan itu karena bagaimanapun juga Beja tetap kakak kandungnya. Kemudian, saat Megat berniat menghabisi Beja dengan tangannya sendiri, tiba-tiba Kahar menghentikannya. Dengan sorot mata tajamnya, Kahar mengingatkan Megat tentang pengunduran dirinya. Megat pun mengakui bahwa kini dia telah resmi turun tahta. Maka dari itu, posisi Kapla diserahkan kepada pemenang di pilihan raya kali ini, yang artinya Kaharlah sang Kapla baru dari gangster High Council. Kau Kahar, Kapla High Council. Bukan itu saja, dengan dikalahkannya Beja, maka Kahar berhasil mengkudeta kekuasaan High Council. Maka posisi tertinggi yang menjadi penguasa Kudrat kini kembali ke tangan Kapla High Council. Dan disinilah jati diri Kahar yang sebenarnya, yaitu di dunia gangster dan pergelutan. Kahar, si bocah cupu yang tadinya diremehkan karena berada dalam bayang-bayang ayah dan kakaknya, kini telah memperoleh jalannya sendiri. Berkat kegigihannya berlatih keras, Kahar berhasil membuktikan kalau dia mampu, meskipun bukan melalui prestasi akademik, melainkan melalui prestasi sebagai ketua gangster yang paling kuat dan menguasai sekolah. Akan tetapi perjuangan Kahar belum selesai. Dengan menjadi ketua gangster berarti banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya tantangan dengan dirinya sendiri, di mana Kahar menjadi terbawa arus dan tega membuli murid culun lainnya. Loh, jangan ditiru ya adik-adik. Singkat cerita, ada sebuah peristiwa besar yang membuat High Council viral di masyarakat. Hal itu sontak membuat nama keluarga Yamin hancur, sebab Kahar terlibat dalam pergangsteran yang dikecam keras oleh masyarakat. Berita tentang gangster di sekolah Kudrat pun menyebar cepat di Malaysia. Diberitakan juga bahwa gangster High Council telah resmi dibubarkan. Dan karena itu Kahar harus bergelut dengan dirinya sendiri, ditambah harus menghadapi kekecewaan ayahnya. Dalam perdebatan penuh emosi serta amarah, Kahar meluapkan betapa muaknya dia ketika sang ayah selalu memikirkan nama baik Kudrat. Tetapi sang ayah tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan Kahar yang hidup dengan banyak tekanan dan tuntutan. Di sini kemudian Pak Yamin bercerita tentang penyebab dirinya sangat peduli dengan sekolah yang sudah lama dia tinggalkan itu. Semua berawal dari kehidupan masa kecilnya yang penuh perjuangan, di mana ayahnya Pak Yamin atau kakeknya Kahar merupakan seorang nelayan yang perlu banting tulang untuk menghidupi anak-anaknya. Lalu setelah beliau meninggal, Kudratlah tempat bagi Pak Yamin dan saudara-saudaranya untuk bertahan hidup. Mereka diselamatkan dari kelaparan, lalu diberi banyak ilmu hingga memiliki nama besar seperti sekarang. Namun, di balik ambisi memperbaiki keturunan itu, Kahar juga merasakan sakit yang sama, yaitu rasa sakit saat harus hidup tanpa nama. Selama ini, dia hidup dengan nama ayahnya, bukan dengan namanya sendiri. Hal itu yang membuat Kahar akhirnya memberontak. Kahar tak rasa yang buat semua ni tak nama. Nama ayah hari ni bukan sebab Kudrat ya. Dari segala keputusan baik.
Setelah perdebatan panjang, Kahar akhirnya berhasil meyakinkan ayahnya untuk membiarkan dia dan saudara-saudaranya menentukan jalan sendiri tanpa embel-embel Yamin. Setelah lulus dari Kudrat, Kahar yang menjadi kaplat terakhir di High Council sebelum bubar, kini memutuskan untuk merantau. Hubungannya dengan sang kakak juga membaik setelah mereka mengakui kesalahan masing-masing. Beja juga bilang kalau dia telah memilih jalan sendiri, yaitu jalan yang berbeda dengan jalan yang ditentukan oleh ayahnya. Kemudian di akhir film diperlihatkan momen haru antara kakak beradik. Di sini, Beja mengantarkan adiknya ke stasiun, kemudian berpisah karena Kahar akan pergi ke perantauan. Dan film pun tamat dengan sangat mengharukan. Dari film ini kita belajar kalau Miyamin lebih enak daripada Pak Yamin. Soalnya yang satu bikin kenyang, satunya lagi bikin tekanan batin. Kalau kalian setuju, share video ini ke akang Burjo favorit kalian. Buat warga Nobar semua yang stay sampai detik akhir ini, jangan pernah malu-malu untuk tinggalkan komentar di video-video Nobar. Tolong bantu push like-nya, share videonya ke kawan-kawan yang kangen masa-masa sekolah atau yang sekolah, kuliah, nganggur kayak saya. Pokoknya itulah. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Mewakili orang-orang yang ibarat ayam nih, dilepas aja ntar bisa cari makan sendiri. Mengucapkan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, kalau begitu burung kuntul pamit undur diri.